itu begitu luar biasa tradisi keilmuan. Saya ingin contoh menggambarkan kutub mutabaroh itu. Imam Asy-Syafi'i punya guru namanya Imam Malik, Imam Malik punya guru namanya Imam Nafi, Imam Nafi punya guru namanya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar punya guru namanya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab namanya punya guru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk sanad kitab itu harus dicek dulu nanti untuk menjawab. Imam Asy-Syafi'i itu punya kitab Al-Um. Al-Um itu diringkas Al-Muzani, lahirlah Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani disarahi Imam Haromen, lahirlah Nihayatul Matlabi fi Dirayatil Madhab. Kitab itu diringkas Imam Al-Ghazali dalam 4 kitab, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wajiz, Al-Khulasah. Lalu kitab itu diringkas Imam Rafi'i, lahirlah namanya Al-Muharrar, lahirlah Al-Aziz. Diringkas Imam Nawawi, lahirlah Raudatul Thalibin, lahirlah Minhajut Thalibin. Raudatul Thalibin ini kemudian disarahi oleh Imam As-Suyuti, lahirlah Al-Ajharul Ghaddah. Minhajut Thalibin ini diringkas oleh Al-Ansari, lahirlah Manhajut Tulab. Manhajut Tulab disyarahi Al-Ansari, lahirlah Fathul Wahhab. Fathul Wahhab intisarinya ditulis Ibnul Qasim, lahirlah namanya Fathul Qarib. Kemudian ke bawahnya tadi kitab yang luar biasa Minhajut Thalibin disyarahi oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, lahirlah Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj intisarinya ditulis oleh ulama besar yang sangat hebat Al-Malibari, lahirlah Qurratul Ain. Qurratul Ain dijelaskan oleh Al-Malibari, lahirlah Fathul Mu'in. Fathul Mu'in kemudian dijelaskan Said Abi Bakar, lahirlah namanya I'anatul Thalibin. Qurratul Ain tadi dijelaskan pula oleh Imam Nawawi Al-Bantani, lahirlah kitab yang luar biasa namanya Nihayatuz Zain. Fathul Qarib yang tadi dijelaskan oleh Imam Nawawi, lahirlah Qutul Habibil Gharib, bentuknya tausyih. Lalu beliau punya kitab Kasifatus Saja Syarah Sapina. Nah, sanad ini penting, mencek kesanadan kitab itu sangat penting. Maka saudara harus menguasai, untuk menguasai sanad kitab namanya ilmul athbat. Sudah belum menguasai kitab itu? Ada satu ilmu untuk sanad kitab, ilmu sanadil kutub, namanya ilmul athbat, suka disebut pula ilmul faharis. Itu ada ilmunya untuk mempelajari sanad kitab itu. Baru kalau kamu sudah menguasai sanad kitab, baru kamu harus menguasai manhaj kitabnya. Kitab turas itu manhajnya, kita mulai dari manhaj penulisannya. Manhaj tulisan kitab itu ada matan, ada syarah, ada hasyiah. Kalau orang kitab matan itu teks aslinya, syarah penjelasannya, hasyiah komentarnya. Kalau nanti kalian memberikan ibarah kitab dari syarah, maka jangan lupa untuk memuat matannya. Kalau ada ibarah kitab nanti akan dilihat oleh perumus. Kalau kalian membawa dari hasyiahnya, mana posisi syarahnya, mana posisi matannya. Karena bisa jadi kontekstualitas dari teks itu penting. Waduh, itu penting. Nanti kalau ada kitab yang ada perbedaan pandangan dalam satu permasalahan, maka lahirlah namanya takrir jama'i. Takrir itu mengkompromikan. Kalau kalian ada permasalahan baru, kemudian ibarah kitabnya belum ada, belum ditemukan, sehingga betapa sulit untuk menemukan nas secara langsung, lahirlah namanya ilhaq. Ilhaq itu bagaimana menyamakan kasus yang tidak ada di dalam kitab kepada apa yang ada dalam kitab. Ada istilah ilhaq, ada istilah kias. Kalau kias adalah tandiru far'in ila aslin, bagaimana menyamakan kasus dengan Al-Quran as-Sunnah. Kalau ilhaq itu tandiru far'in ila far'in, menyamakan kasus dengan teks kitab, itu namanya ilhaq. Suka disebut namanya ilhaqul masaili binadhairiha. Kalau ilhaq pun tidak ada keterkaitan langsung, kita sulit menemukan ilhaqnya, maka dilakukan istinbat jama'i. Istinbat jama'i itu mendahulukan yang namanya qawaid usuliyah. Lalu nanti ada maslahah mursalah, ada kias. Kalian harus paham dulu begini. Harus bisa membedakan. Ada gak yang bisa membedakan? Acungkan tangan. Mal parku, apa bedanya antara qawaid fiqhiyah, qawaid usuliyah, nadoriyah fiqhiyah, dawabit fiqhiyah? Cung, yang bisa membedakan. Apa bedanya qawaid usuliyah, qawaid fiqhiyah, dawabit fiqhiyah, dan nadoriyah fiqhiyah? Perlu diketahui begini. Untuk menggali sebuah hukum, itu yang paling fondamen dalam qawaid namanya qawaid usuliyah dulu. Qawaid usuliyah itu kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih itu ada dua. Yang pertama qawaid usuliyah lugawiyah,
Yang kedua adalah qawaid usuliyah tasri'nya. Yang qawaid usuliyah lugawiyah itu al aslu fil amri lil wujub. Nah, itu namanya qawaid usuliyah lugawiyah. Nah, setelah qawaid usuliyah terkuasai, lahirlah produk namanya fikih. Karena permasalahan fikih sangat banyak, maka diringkas dalam qawaid namanya qawaid fiqhiyah. Bila sudah masuk pada kasus tertentu namanya dawabit fiqhiyah. Kemudian secara umum teori-teorinya namanya nadoriyah fiqhiyah. Itu hal-hal penting untuk kita sebagai para ahli musyawirin. Semangatlah belajar, paling tidak hari ini kalau kita belum menemukan jawaban dari permasalahan, paling tidak Anda paham masalah yang dihadapi. Yang paling penting dari Bahsul Masail sejatinya bukan bagaimana cepat menjawab masalah, tapi sejatinya adalah melatih berpikir untuk matang, untuk bertanggung jawab, dan yang paling penting menjadi manusia yang lebih baik.